good morning student. How are you today? I hope all of you are fine. Okay, welcome back to our lesson. Alright, today we are going to talk about recount text. Let's check it out. Okay, here is the recount text. Okay, I will give you the explanation about recount text ya. Miss akan memberi contoh apa yang dimaksud dengan teks recount. Ya, silahkan kalian lihat teks recount itu adalah dalam bahasa Inggris. Artinya adalah teks yang menceritakan suatu tindakan atau kegiatan yang sudah lampau. Biasanya dia berisi pengalaman seseorang atau dalam bahasa Inggris berarti the experience of someone. Baik anak-anak, yang kedua kita akan mempelajari struktur atau structures of recount text. Ya, ada 3 jenis struktur dari recount text. Yang pertama itu adalah orientation. Orientation itu berisi tentang latar belakang yang dibutuhkan dalam suatu teks seperti nama tokohnya siapa, di mana kejadiannya, dan apa kejadiannya. Yang kedua itu akan berisi event atau kejadian-kejadian atau isi kejadiannya seperti apa. Itu berupa rekaman kejadian yang berlangsung atau serangkaian kejadian yang disusun secara berurutan atau secara kronologis. Yang ketiga itu adalah reorientation atau artinya adalah penutup atau kesimpulan. Tahap ini biasanya adalah rangkuman dari orientation dan event dari kejadian tersebut. Oke. Next, Miss akan memberikan contoh seperti ini anak-anak. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan lagi untuk materinya. Nah, di sini Miss akan menjelaskan dari ciri-ciri recount text ya. Ciri dari recount text itu akan menggunakan bentuk past tense. Maksudnya di sini adalah bentuk verb yang sudah lampau. Biasanya di sini adalah verb yang kedua atau verb to. Yang kedua itu terdapat adverbial phrase atau keterangan waktu dan keterangan tempatnya. Yang ketiga yaitu menggunakan conjunction atau kata hubung seperti ada first, then, dan next. Pertama-tama, kemudian, selanjutnya. Nah, anak-anak, yang terpenting dari mempelajari dari konteks ini adalah apa anak-anak? The purpose of recount text. Tujuan dari recount text itu adalah biasanya to entertain or inform the reader about the experience atau to tell the experience of someone or ourselves. Ini tujuannya dari recount text ini adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca atau adalah untuk memberitahu pengalaman seseorang atau diri kita sendiri. Baik anak-anak. Nah, mari kita lihat dari contoh yang ini yaitu judulnya adalah Spider-Man. Ya, Spider-Man. Ya, kalian tahu kan Spider-Man anak-anak? Nah, yang pertama dari recount text ini kita akan melihat ada orientation di sini ya anak-anak. I was dreaming of being superhero when I was a teenager. Saya bermimpi menjadi superhero ketika saya masih remaja. I imagine myself a Spider-Man. Saya membayangkan diri saya adalah Spider-Man. Nah, kejadiannya seperti apa? Eventnya seperti apa anak-anak?
One day, lihat di sini. When I was finished at the river, I was bitten by a spider and lucky I was not dying. Suatu hari ketika saya sedang berada memancing di dekat sungai, saya digigit oleh seekor spider ya atau laba-laba dan untungnya saya tidak sekarat. At first, I felt cold for 24 hours and I was alone at my room. Pertama, saya merasa saya demam selama 24 jam dan saya sendiri di kamar saya. Nobody knew about it. Tak seorang pun mengetahui tentang ini. I didn't tell my family because I was afraid they would angry with me. Saya tidak memberitahu keluarga saya karena saya takut mereka akan marah kepada saya. After that, something happened to my body and I still didn't recognize it. Setelah itu, sesuatu terjadi dalam tubuh saya dan saya tidak menyadarinya. I live as I did usually. Went to school, go home, eating, doing some activities, and so on. Saya hidup seperti biasanya, saya pergi ke sekolah, pulang, makan, melakukan aktivitas, dan lain sebagainya. I realized at the first that I had a superpower when I was getting an incident. Saya menyadari pertama-tama bahwa ketika saya memiliki kekuatan di mana saya mendapatkan kecelakaan. I rode a motorcycle and suddenly there was a bus crash me. Saya mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba ada bus menabrak saya. I bounced out the road and my motorcycle was totally broken. Saya melayang ya dari jalanan dan motor saya rusak. But at the case, I didn't feel any hurt. Tapi pada kejadian tersebut saya tidak terluka. There was no blood out of my body. Tidak ada sedikit pun darah keluar dari tubuh saya. I was angry at the time because the bus didn't stop and escape. Saya sangat marah saat itu karena bus tersebut tidak berhenti dan tidak menyelamatkan saya. I ran after it and I didn't know why I could run so fast and jump so high. Dan saya mengejarnya dan saya tidak tahu kenapa saya bisa berlari secepat itu dan melompat dengan sangat tinggi. I jumped to the back of the bus and climb like a spider. Saya melompat ke belakang bus dan merayap seperti seekor laba-laba. I went to the front. Saya menuju ke depan bus. Stop the bus and took the driver out of the bus door. Dan menuju ke sopir dari bus dan menyuruh bus tersebut untuk keluar. I knew that I was no more normal human being. Saya mengetahui kalau saya bukanlah seorang manusia biasa lagi. I did nothing more to the bus driver. Saya tidak melakukan lebih kepada supir bus. I went back home and decided next action to do after that. Saya kembali pulang dan memutuskan aksi selanjutnya setelah ini. Nah, ini namanya adalah kejadian-kejadiannya ya anak-anak. Nah, sekarang untuk struktur yang terakhir yaitu adalah reorientation. Reorientationnya seperti ini. I did nothing like spider at the movie that help people to catch the criminal. Saya tidak melakukan seperti laba-laba di film untuk menolong orang-orang dan menangkap penjahat. I was
an opportunist superhero. Saya sudah terpilih sebagai superhero. I was afraid of killing people so that I had my power. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya dari struktur yang lainnya adalah reorientation. Orientationnya seperti ini. I did nothing like spider at the movie that help people to catch the criminal. Saya tidak melakukan seperti seekor laba-laba di film yang membantu orang untuk menangkap kriminal. I was an opportunist superhero. Saya sudah terpilih sebagai superhero. I was afraid of killing people so that I hide my power from anybody. Saya sangat ketakutan untuk membunuh orang, jadi saya menyembunyikan kekuatan saya dari orang-orang. Use my power only when I and my family and friend got into dangerous. Dan saya menggunakan kekuatan saya ketika saya dan keluarga saya atau teman saya mendapatkan kejadian dalam bahaya. Baik anak-anak, di sini untuk judul dari Spider-Man ini kalian sudah melihat kalau ada struktur dari recount text itu adalah ada yang pertama adalah orientation, ada event dan ada reorientation ya. Semua di sini pasti menggunakan adalah bentuknya adalah past tense. Di sini seperti kalian lihat I was, di sini was itu adalah bentuk dari past tense. One day when I was fishing, I was bitten. Nah, seperti itu. Oke, baik anak-anak, ini contoh yang kedua dari recount text itu dengan judul adalah Proclamation of Indonesian Independence. Di sini bisa kalian lihat ada orientationnya, ada eventnya, dan ada reorientationsnya. Contohnya seperti ini. The Proclamation of Indonesian Independence was read at 10 a.m. on Friday 17 August 1945. Nah, itu orientationnya. Sementara eventnya kalian bisa lihat the declaration marked the start of diplomatic and armed resistance of Indonesian National Revolution fighting against forces of Netherlands and pro-Dutch civilizations until later official acknowledged Indonesian independence in 1949. The Netherlands declared that they had decided to accept de facto 17 August 1945 as Indonesian Independence Day. The United Nations, who mediates the conflict, formally acknowledged the dates of independence as 27 December 1949. Nah, itu adalah eventnya. Sekarang reorientationnya. The document was signed by Sukarno and Muhammad Hatta, who were appointed president and vice president respectively the following day. Nah, di sini ada contoh lain dari recount text yaitu dan beserta soalnya. Silakan kalian catat ini semuanya ya, PPT-nya yang mana kalian ingin catat. Nah, contohnya di sini akan ada judul yaitu Visiting My Village. Silakan kalian baca ini baik-baik. Ya, anak-anak, ada orientationnya mungkin, ada eventnya dan ada reorientationnya. Ya, kalian baca dengan cermat. Ya, apa sih isinya dari teks ini sehingga nanti kalian akan paham dari recount text. Nah, ini ada question dari visiting the village. Nah, yang pertama adalah when did they go to Banyumas? Yang kedua, how did they go there? Yang number 3, was the writer set on the way? Number 4, what did the writer do in the first trip? Yang nomor 5, what was the popular in Purwokerto? Nah, ini ada jawabannya anak-anak, silakan kalian tulis ya di buku catatan. Oke, hanya itu dari Miss hari ini. Untuk latihannya tidak ada, silakan tugas kalian hanya mencatat dari PowerPoint ini semua. Baik anak-anak, selamat belajar, semoga kalian sehat selalu, sampai jumpa, see you later, bye bye.